Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat malam. Saat kita berkumpul pada hari doa khusus untuk orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal, entah bersama-sama, entah sedang sendiri, entah dalam keluarga ataupun dalam gereja, maka pikiran kita itu sudah pasti melayang pergi ke masa lalu ketika kita hidup bersama dengan Dia yang sudah dipanggil Tuhan. Sebagai orang Kristiani, tentu kita akan merenungkan pengalaman tersebut. Melihat masa lalu ketika kita pernah bersama-sama dengan mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Melihat masa kini ketika kita hari ini menghadirkan yang masa lalu, lalu kita kenangkan saat ini. Dan tentunya yang ketiga, memikirkan masa datang di mana kita akan menuju dan berjumpa kembali dalam keabadian dan memperoleh kebangkitan badan. Nah, di masa lalu inilah kenangan orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal itu datang menghampiri pada momen-momen seperti saat ini. Maka kita mengenang momen-momen bagaimana mereka tinggal hidup bersendau-gurau bersama dengan kita. Kita mengenang tanda-tanda bagaimana mereka yang telah dipanggil Tuhan pernah menyapa kita, pernah mengajak berbicara kita. Mereka telah pergi, tidak lagi bersama dengan kita, tetapi kita terus mengingat, mengenang dalam hati dan doa kita. Mengingat kembali kebersamaan dengan mereka, mengingat kembali makanan kesukaannya, kebiasaannya yang lucu, ingat warna favoritnya, kuning, merah, ingat suara ngoroknya tiap malam, yang sekarang udah gak ada lagi. Ingat bagaimana senyumannya lucu karena giginya ompong misalnya. Mengingat bentuk tubuhnya yang imut, perutnya gendut. Mengingat candaannya, mengingat gaya berjalannya, senyumannya yang lebar. Semua hadir kembali dengan sendirinya tanpa harus dipaksa untuk datang dikenang. Masa lalu bersama dengan Dia yang kita kasihi, yang kita hadirkan kembali pada masa kini dalam doa dan kenangan, serta tentunya harapan akan hidup yang kekal di masa yang akan datang. Dalam doa, pikiran mulai kemana-mana. Mungkin sama seperti Bapak dan Ibu semua yang sedang pergi ke makam orang yang kita kasihi atau sedang doa arwah dalam hari-hari ini sejak kemarin hingga 8 nanti. Pasti pikiran kita melayang-layang bercampur haru, sedih, menangis, terseduh-seduh ketika semua pengalaman itu datang. Tadi subuh saya pergi ke Bong, kuburan di Kota Banjar. Janjian ketemuan dengan sebuah keluarga di makam seorang ayah, seorang suami yang belum lama dipanggil Tuhan. Di tengah-tengah udara dingin pagi tadi dan bekas hujan tadi malam, masih tersisa ada embun membasahi rumput sekitar makam. Lalu kami berdoa bersama di sana. Sekilas terbesit, dulu ini orang yang terbaring di makam ini bisa duduk sebelahan dengan saya, bercanda gurau, tinggal di kota yang sama dengan saya. Sekarang sudah tidak bisa lagi duduk bersama di samping saya. Pagi tadi udara sangat segar, terbesit. Dia juga dulu menghirup udara yang sama dengan yang saya hirup pagi ini. Sekarang sudah tidak menghirup udara lagi yang sama dengan saya. Entah udara mana yang dia hirup. Rintik hujan yang membasahi pagi tadi juga membuat berpikir, dulu hujan yang sama yang membasahi saya pagi ini juga membasahi dia. Maka semuanya jadi melo. Sekeluarga jadi sedih, mengenang
kebersamaan dengan Dia. Selesai misa arwah di gereja tadi di Banjar, mulailah ada senandung lagu yang sedikit menghibur melo hari ini. Maka izinkan saya mempersembahkan lagu untuk arwah yang sedang ikut misa, untuk Bapak Ibu semua. Semoga kalau fales tidak diketawain oleh arwah-arwah. Karena pas sekali saat ini sedang musim hujan, lagunya mirip-mirip dengan kisah saat ini. Bagaimana orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang kita kasihi, sudah tidak lagi merasakan hujan yang sama dengan kita, sudah tidak lagi menghirup udara yang sama dengan kita, sudah tidak lagi merasakan riuh angin kencang, cipratan air hujan yang membasahi, yang meskipun sudah tidak ada lagi, tetapi kerinduan akan Dia yang kita sayang itu tetap hadir dan tidak pernah sirna karena kita mencintai mereka. Yang bisa menyanyi, ikut menyanyi. Di kota ini sehabis hujan November yang lalu, di kota ini dalam ruangan berpenyejuk udara, kau dan wangimu bersanding dengan riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Boleh nyanyi bareng. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Rindu tentangmu tak pernah pergi. Rindu tentang Dia yang kita kasihi tidak akan pernah sirna, karena cinta kita, kasih kita jauh lebih besar daripada pengalaman kematian. Sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus sendiri, Dia mati seperti kita untuk menyiapkan sebuah tempat yang mulia di surga dalam kebangkitannya. Dan inilah realitas gereja, yaitu umat Allah. Kita yang masih berjuang dalam peziarahan hidup ini di dunia. Mereka yang sudah dipanggil Tuhan dan kini berada di api penyucian. Dan mereka semua yang telah jaya mulia bersama dengan Bapa di surga. Inilah realitas gereja. Kita yang masih hidup mempersembahkan doa bagi mereka yang sudah berpulang, yang kini berada di api penyucian. Dan mereka yang sudah jaya di surga bersama para malaikat Allah dan orang kudusnya mendoakan kita yang masih berjuang di dunia. Maka lihatlah, sangat indah sekali gereja kita. Ikatan kasih setiap anggota gereja tidak pernah terputuskan hanya karena kematian. Itulah yang ditegaskan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kita semua akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
maka dalam iman kita sangat jelas. Jiwa tidak dibuangnya, jiwa tidak dirubahnya, jiwa tidak didaur ulang untuk lahir kembali menjadi hewan atau barang. Jiwa akan dianugerahi kehidupan kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Maka bersyukurlah kita sebagai umat beriman Kristiani, karena jiwa kita itu memiliki tujuan setelah raga ini sirna. Maka selama 8 hari ini kita menghadirkan kembali praktek kesalehan sebagai umat beriman bagi mereka yang sudah berpulang, yang kini sedang berada di api penyucian. Praktek kesalehan apakah itu? Yaitu praktek mempersembahkan cinta dan doa kita agar mereka semua memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Hari-hari ini kita memohon kerahiman Tuhan untuk pengampunan dosa mereka dan penghapusan siksa dosa atau konsekuensi atas dosa-dosa yang dulu pernah mereka perbuat selama hidupnya. Praktek kesalehan yang sama itu telah dilakukan oleh Yudas, sang panglima Israel dalam kitab Makabe yang tadi kita dengarkan. Setelah mengubur tentara-tentaranya yang sudah gugur, bersama-sama mengumpulkan 2000 dirham dan mengirimkannya ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa bagi mereka semua yang sudah meninggal tersebut. Alasan Yudas melakukan itu semua tidaklah sederhana, yaitu Yudas memikirkan kebangkitan mereka semua yang telah berpulang, berharap agar di Yerusalem, tempat di mana Allah hadir, di rumah Allah itu dipersembahkan sebuah korban penebusan kesalahan bagi prajurit-prajuritnya, agar mereka semua dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Bapak dan Ibu yang terkasih, orang lahir, orang sakit, orang mati silih berganti. Orang bisa sambil lewat sehingga hidup seakan tidak berarti. Tanpa harapan, tanpa makna, seakan-akan hidup hanyalah kesia-siaan belaka. Lahir untuk mati. Nah, dengan doa dan cinta yang dipersembahkannya untuk orang yang sudah meninggal, Yudas menjadi sosok panglima yang mempraktekkan sebuah kesalehan hidup orang beriman yang luar biasa, karena ia memikirkan keselamatan dan kedamaian jiwa dalam kebangkitan orang lain. Dia tahu anak-anak buahnya ini yang sudah wafat berperang ini banyak dosa. Dia tahu anak-anak buahnya ini banyak kesalahan. Hidupnya tidak luput dari kelemahan, kebejatan, kebencian, permusuhan, dendam, dan segala hal yang tidak berkenan di hati Allah itu ada dalam diri prajurit-prajuritnya selama mereka masih hidup. Dan kini mereka semua telah wafat dalam keadaan tidak layak di hadapan Allah. Pulang ke rumah Allah tetapi dalam keadaan tidak layak. Yudas tahu tidak mungkin mereka semua ini masuk ke dalam surga dan mendapatkan anugerah kebangkitan. Nah, karena Yudas sangat sayang dan mengasihi para tentaranya, maka dia dengan rendah hati memohon kerahiman Allah. Sekiranya lewat doa-doa dan cinta yang dipersembahkan di Yerusalem, Allah berbelas kasih, melepaskan dosa-dosa mereka semua agar layak untuk hidup abadi bersama dengan Allah dan dibangkitkan pada akhir zaman. Entah apakah kebetulan atau tidak, teringat Injil Matius ketika Yesus tiba di Kapernaum didatangi oleh pemungut bea bait Allah. Yesus berkata kepada Petrus, "Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagimu dan bagiku juga." Artinya 4 dirham itu untuk 2 orang,
Yesus dan Petrus. Maka secara umum persembahan untuk bait Allah pada saat itu adalah sebesar 2 dirham untuk satu orang. Yudas, sang panglima Israel hari ini, mempersembahkan 2.000 dirham. Satu orang 2 dirham. Artinya dia mempersembahkan kurban penebusan dosa bagi 1.000 jiwa tentara-tentaranya yang sudah dipanggil Allah. Memohon kerahiman Allah agar Allah berbelas kasih melepaskan mereka semua dari dosa-dosa mereka. Jumlah yang tidak jauh berbeda dalam rangkaian perayaan Ekaristi memohon indulgensi tahun ini di Paroki Santo Yohanes Pembaptis Ciamis. Kita dedikasikan bagi lebih dari 1.000 jiwa yang namanya tadi kita ucap, yang terang kehadirannya dulu di dunia bersama kita kenangkan kembali lewat lilin-lilin arwah yang dinyalakan bersama dengan lantunan doa litani bagi jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Wajahnya yang dulu kita tatap setiap hari, kita hadirkan kembali lewat foto-foto di sekitar altar ini. Tampilan wajah yang selama ini tidak pernah hadir, kita coba hadirkan kembali. Maka terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua umat beriman Kristiani. Dalam praktek kesalehan Anda semua mempersembahkan waktu Anda yang berharga untuk sejenak mendoakan mereka semua yang telah meninggal, yang ikut mendoakan meski sedang di jalan menuju rumah, sedang sibuk di kantor, tetapi berkomitmen mau mempersembahkan doa dan cinta bersama-sama lewat Ekaristi arwah ini selama 8 hari, baik yang di gereja maupun yang mengikutinya secara streaming. Terima kasih atas kehangatan dan terang nyala api bernyala di sekitar meja perjamuan altar ini, menandakan kehangatan kehadiran mereka yang sungguh memohonkan belas kasih Allah untuk pengampunan dan pembebasan atas siksa dosa mereka. Kemarin dalam misa minggu sedikit bergurau. Hari ini kita menyebut 1.100 nama jiwa yang telah dipanggil Tuhan. Itu ternyata mirip-mirip ketika kita sedang di sekolah, di absen sama guru. Bejo hadir Pak, Cecep hadir, Usep hadir, Siti hadir. Kita panggil itu jiwa-jiwa. Usep, sini ikut misa. Bejo, ikut sini. Pentul, ayo kita misa. 1.100 jiwa. Kita ucap lagi namanya yang mungkin selama ini sudah tidak pernah terucap. Mungkin mereka sedang duduk ngantri sampai ke luar gereja. 1.100 jiwa tersebut ikutan misa bersama dengan kita. Ingat, mereka juga adalah anggota gereja. Kita yang masih berziarah di dunia ini berdoa di dalam gereja mendoakan mereka. Mereka mungkin mengikuti juga, menikmati hangatnya cinta dan doa kita yang dipersembahkan bagi mereka, dipanggil ikutan misa. Dan gereja yang sudah jaya di surga, Santo, Santa, dan para malaikat Allah, mungkin lihat ayah naon dia di Ciamis rame-rame gitu kan, turun dia dari surga, ikutan juga, wih lagi misa arwah untuk semua orang beriman, ikutan misa lah. Belum jiwa-jiwa lain yang tidak dipanggil, yang tidak didoakan, yang juga kepo, yang juga mupeng. Saya juga mau dong turut didoakan, karena saya adalah jiwa yang terlupakan. Doakan saya juga merindukan doa dari mereka semua yang masih hidup. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, semoga praktek keseharian kita ini diterima di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih penuh dengan kerahimannya,
membawa serta mereka semua yang kita kasihi yang sudah berpulang ke rumahnya dalam kedamaian jiwa dan kebangkitan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.